Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dari Unit Kerja UPTD SMP Negeri 1 Burau. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademis. Di aksi nyata ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi. Untuk kali ini saya ditemani oleh salah satu rekan guru saya atas nama Erna Kasriana, SPDGR. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya dalam kegiatan pra-observasi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya bekerja sama dengan Ibu Erna dalam kegiatan pra-observasi dan juga pasca observasinya. Baik, Ibu Erna, jadi kegiatan kita untuk kali ini adalah observasi atau supervisi akademis. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan Ibu bagaimana memberikan motivasi dan juga memberikan pengalaman kepada Ibu supaya kompetensi mengajarnya bisa lebih meningkat seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya, sebelum kita lebih lanjut, dari kegiatan supervisi ini apa kira-kira harapan Ibu ke depannya? Pastinya tujuannya ke depannya saya ingin menjadi guru yang lebih profesional lagi. Kemampuan atau kompetensi saya yang selama ini yang mungkin masih kurang, dengan adanya supervisi ini bisa lebih baik lagi. Jadi Ibu ingin menginginkan adanya peningkatan dari kompetensi Ibu dalam mengajar, cara mengajar di kelas juga Ibu ingin lebih tingkatkan lagi. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan kali ini Ibu akan mengambil tema apa Bu untuk kegiatan pembelajaran nanti? Kebetulan untuk kegiatan pembelajaran nanti saya mengambil materi teks ulasan yang memang sudah ada di semester 2 ini, kelas 8 khususnya. Ya, materinya teks ulasan. Ya, baik ya. Jadi untuk materinya adalah teks ulasan. Kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajarannya pada pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 ya. Diharapkan siswa mampu menulis tanggapan kualitas sebuah karya sastra, baik itu film, novel, drama ataupun karya daerah lainnya. Kemudian peserta didik mampu mengolah data yang bisa diambil dari beberapa media. Kemudian mereka menulisnya dengan tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada. Baik, jadi mempunyai 3 tujuan pembelajaran ya. Baik. Nah, untuk dari ketiga tujuan pembelajaran Ibu ini, area pengembangan yang hendak dicapai Bu apa saja? Ya, ini selain peserta didik mampu melihat dan menilai sebuah karya, tujuan saya juga ini bagaimana memperbaiki keterampilan menulis peserta didik, karena memang saya anggap keterampilan menulis peserta didik belakangan ini agak kurang seperti itu. Jadi yang ingin dikembangkan dari pembelajaran ini adalah keterampilan menulis orang. Jadi dari penjelasan Ibu ada masalah atau kendala yang dihadapi dalam keterampilan menulis anak Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu apa kira-kira masalah yang dihadapi anak untuk keterampilan menulisnya Bu? Jadi selama ini sepanjang saya mengamati dan saya masuk kelas, jadi kemampuan menulis anak itu atau keterampilan menulis ini saya lihat agak minim ya, karena mungkin selain literasinya memang yang kurang, anak-anak kurang membaca. Jadi kalau mereka diberi tugas untuk menulis itu seperti tanpa memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baku atau yang sesuai dengan PUEBI itu. Baik. Jadi masalahnya adalah tidak sesuai dengan kaidah penulisannya Bu. Baik Bu, kira-kira selain masalah keterampilan menulis, adakah lagi masalah lain yang terjadi di kelas Ibu terkait pembelajaran Ibu sendiri? Sepertinya kalau untuk masalah yang kayaknya ya cuma ya hanya itu saja.
bagaimana dengan keterampilan di dalam kelas? Apakah mereka sama, heterogen, atau ada yang berbeda-beda seperti itu keterampilan di anak-anak menurut Ibu di kelas? Kalau untuk keterampilan atau kemampuan anak-anak itu memang ya heterogen, jadi Beda-beda ya. iya beda-beda. Ada yang mungkin dia sudah mampu dan temannya masih jalan, dia sudah bisa seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira nanti pembelajaran Ibu untuk menghadapi anak-anak yang berbeda di kelas ini, Bu? Apakah Ibu punya cara sendiri untuk menghadapi siswa yang berbeda dalam kelas ini? Nah, ini sebenarnya yang ingin saya pelajari, dan kebetulan saya sangat senang adanya program guru penggerak ini, karena Bapak Mulyadi ini adalah rekan saya di sekolah dan dia lebih sering sharing. Jadi dari Bapak Mulyadi ini saya juga pelajari tentang adanya beberapa teknik atau strategi pembelajaran. Jadi saya sedikit mengambil contoh, atau masih dikata saya mencuri-curi seperti itu ya. Jadi yang kemarin yang Bapak sampaikan tentang adanya strategi diferensiasi, Ya, itu saya tertarik, dan kalau bisa Bapak bisa memberikan saya lebih banyak contoh. Baik, jadi dalam strategi di kelas itu biasanya kita menggunakan strategi untuk saat ini Ya. Untuk menghadapi perbedaan kemampuan anak di kelas, kita biasanya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini terdapat 3. Yang pertama itu diferensiasi kontennya, yang kedua diferensiasi kerjanya, prosesnya, dan ketiga ada diferensiasi produknya. Terus terakhir, strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti apa, Bu? Strateginya? Jadi untuk strategi saya mengambil strategi PBL, Problem Based Learning. Untuk pembelajarannya saya akan awali dengan tetap memberikan motivasi. Jadi sebentar itu akan ada video motivasi. Selanjutnya seperti biasa dan anak-anak itu penugasannya dalam bentuk kelompok. Dan untuk supaya kelas lebih menyenangkan, saya akan masukkan beberapa permainan. Jadi strateginya Ibu RPBL ya. Terus ada pemberian video motivasi dan juga ada pemberian games untuk anak-anak dengan metode pengelompokan siswa. Ya, itu sangat baik, Bu, ya. Untuk memang sekarang kita harus mengelompokkan siswa itu lebih baik lagi supaya kita sebagai guru tidak terlalu capek untuk bisa mengorganisir kelas. Ya, betul. Apakah dengan pemberian game ini kira-kira seberapa penting kita memberikan game ini kepada anak-anak di kelas? Saya kira untuk pemberian games, permainan ke siswa itu di tengah-tengah pembelajaran, saya kira sangat perlu, karena kadang anak-anak misalnya 2 jam pelajaran saja itu akan bosan kalau monoton kita belajar terus. Jadi harus ada relaksasi seperti itu, ice breaking ya. Baik, jadi menurut saya, Bu, setuju dengan yang Bu katakan tadi bahwa games ice breaking itu sangat digunakan dalam kelas, khususnya ketika anak-anak itu sudah merasa bosan, jenuh dalam kelas, itu bisa kembali lagi moodnya anak-anak, motivasinya untuk belajar lagi. Ya. Baik, Bu, saya rasa sudah cukup untuk kegiatan praobservasi kita kali ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan observasi di kelas. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Foto kelasnya tolong siapkan. Radiatornya siap, Bang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tuan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hadir semua? Hadir. Ibu sedikit mau tanya tentang pertemuan yang lalu. Pertemuan kemarin kita sudah masuk di teks ulasan. Ada yang masih ingat ulasan itu artinya apa? Biasa dikenal dengan istilah review. Ada yang masih ingat?
Biasanya mengulas itu berarti kita Menilai sebuah karya. Jadi teks ulasan itu adalah sebuah teks yang mana kita menilai kualitas dari sebuah karya sastra. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Coba Siva bacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Peserta didik dapat membuat tanggapan untuk menilai kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dengan benar. Peserta didik dapat mengelola data penilaian kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain di dalam teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan dengan tepat. Peserta didik dapat menulis sebuah teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan dengan baik. Oke, jadi terima kasih untuk Siva. Saya sampaikan lagi dengan mendengar suara Siva mengingatkan Ibu dengan suara salah seorang TikToker yang sudah banyak followersnya. Jadi ini satu bakat untuk Siva ya. Di luar dari pembelajaran kita hari ini, Siva bisa kembangkan kemampuannya. Karena jenis suara Siva ini suara yang jarang ya. Ibu saja sebagai guru bahasa Indonesia merasa dibawa dari Siva untuk vokalnya Siva. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan tampilkan satu buah video motivasi. Jadi sebuah video motivasi yang sangat bagus ya. Jadi kita bisa ubah diri kita untuk bisa mengubah masa depan. Ini salah satunya ya. Yang seperti Ibu sampaikan tadi untuk Siva. Kalau Siva mau jadi yang lebih dengan yang lainnya juga ya. Buatlah konten-konten yang lebih kreatif yang bisa menjadi selain menjadi ladang membagi ilmu, juga bisa menjadi ladang cuan ya. Oke, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, materi hari ini adalah kita menilai sebuah karya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan untuk kalian pelajari di rumah. Sebelum masuk jauh teks ulasan, dalam sebuah teks ulasan itu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ada yang bisa sebutkan 4 struktur teks ulasan. Oke, coba Damai. Orientasi, tafsiran, evaluasi, dan penghubungan. Oke, bagus sekali ya. Jadi struktur teks ulasan ini terbagi 4. Ada orientasi atau pengenalan, kemudian tafsiran, ada evaluasi, dan berikutnya adalah rangkuman. Nah, selain struktur, juga ada kaidah kebahasaan. Saya mau uji dulu siapa yang belajar di rumah. Ada berapa kaidah kebahasaan? Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan kaidah kebahasaan teks ulasan yang pertama? Coba Sartika. Oke, menggunakan konjungsi penerang. Yang kedua siapa? Oke, coba Nada. Banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Oke, menggunakan konjungsi atau kata hubung temporal. Ini menandakan waktu, misalnya sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Yang ketiga, oke, Suarjana. Apa yang menggunakan konjungsi penyebab seperti karena sebab? Oke, menggunakan konjungsi penyebab. Yang terakhir, masa laki-laki semua. Oke, Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian arti. oke, jadi ada 4. Dan yang terakhir menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran. Ingat, teks ulasan ini berarti kita menilai. Saat kita menilai bukan berarti kita lebih bagus daripada sesuatu yang dinilai. Tujuan dari menilai karya adalah bagaimana orang bisa mengenal karya tersebut sebelum apakah membacanya untuk novel, sebelum menontonnya kalau itu film. Nah, makanya biasa sebelum karya sastra itu
baik film, drama, puisi itu di launching atau diputar, biasanya akan ada muncul beberapa ulasannya. Ulasan ini tujuannya adalah menilai, khususnya apakah layak atau tidak karya tersebut ini dibaca atau dinonton oleh anak-anak di bawah umur. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan kasih tugas, yaitu kalian diminta untuk menilai sebuah karya. Karya yang kalian bisa buat ini Ibu sudah bagi dalam beberapa. Jadi ada novel, ada grup musik, kemudian ada film. Ini nanti akan menjadi tugas kelompok. Ibu sudah pertemuan yang lalu Ibu sudah sampaikan hari ini boleh membawa handphone ya? Ya. Oke, semua ada? Ada. Semuanya ada handphonenya ya? Karena kita akan mereview sebuah karya. Kalau kita hanya menghayal, ya mungkin ya. Ingat, karya ini ada yang buat. Jadi juga kita menilai, jangan asal-asalan. Masing-masing kelompok maju ke depan ya. Jadi apa yang kalian mau ulas ini tertutup. Jadi anggap ini tirainya belum dibuka. Nah, jadi di dalam ini ada karya yang kalian mau ulas. Kelompoknya Raditya dulu. Tolong maju ke depan, pilih di kotak nomor berapa? Nomor 2. Oke, kotak nomor 2. Jadi kelompok dari Raditya, dia mengulas Laskar Pelangi. Oke, ini novelnya ya nak. Jangan ulas filmnya Laskar Pelangi, tapi novelnya. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan dibaca baik-baik petunjuk yang ada di LKPD-nya. Oke. Kanan. Bisa pakai ya. Kiri. Ya. Maju. Pesan kita sedikit. Mundur. Kanan. Iya. Oke, sekarang lanjutkan nih tugasnya. Oke. Dan saya browsing saja, kita proses. Bagaimana nak? Sudah selesai semua? Sudah. Coba kelompoknya MC dulu untuk bacakan hasil dari diskusinya. Bisa kami baca di depan. Yang lainnya tetap tenang ya. Jadi kelompoknya tadi ini dapat tugas mengulas cinta Brontosaurus. Oke. Dengan cinta Brontosaurus, adaptasi buku berjudul Sama dari Bagi Jadika dijadikan sebuah film di tahun 2013. Kasih tepuk tangan dulu untuk. Oke, jadi tadi selama kegiatan pembelajaran kita sudah ada sampai ke presentasi hasil diskusi anak-anak semua. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita lakukan dulu refleksi. Bukan tanya bagian dari mana dalam pembelajaran yang paling kalian senangi pada pertemuan hari ini. Melihat film motivasi itu, video motivasi. Oke, saat melihat video motivasinya. Dari tujuan pembelajaran di awal bahwa bagaimana kita bisa menulis sebuah karya sastra, kesimpulannya juga dari pembelajaran hari ini biasakan kita untuk mengetahui dulu karya sebelum kita nonton atau kita baca. Seperti itu ya. Itu tujuan dari teks ulasan. Jangan sampai hal yang memang seperti kata Eka yang tidak pantas untuk kita baca atau nonton itu kita konsumsi, bukan bahwa dimakan ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu hanya pesankan kalian untuk semakin belajar di rumah, untuk pandai-pandai menilai hal yang ada di sekitar kita. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Mul dialog dengan Pak Ibu, ya, Ibu Erna mengenai pembelajaran pasca observasi. Silakan. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi Pak Mul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Erna, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan pra-observasi dan juga observasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Baik Bu Erna, untuk pertama kita sebelum kita lebih lanjut proses coaching ini, apa kira-kira harapan Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching kita pada hari ini? Harapan saya ke depannya yang pasti saya ingin menjadi melalui proses coaching ini saya ingin menjadi guru yang lebih profesional yang mumpuni dan meningkatkan kompetensi saya. Jadi harapannya Ibu ingin ada peningkatan kompetensi baik diri ataupun juga proses pembelajaran dalam kelas ya, begitu. Nah setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran, saya melakukan observasi. Kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Alhamdulillah saya merasa sedikit lega, bukan sedikit ya, leganya karena sedikit banyak saya sudah terjun di kegiatan yang Pak Mulyadi lakukan dan ini pastinya juga akan berimbas ke saya ke depannya. Sekarang perasaannya lega, senang gitu ya. Oke, baik Bu. Jadi sesuai dengan pengamatan observasi yang saya lakukan kemarin Bu, apakah dengan strategi yang sudah Ibu lakukan di kelas ini sudah bisa mengatasi permasalahan Ibu kemarin yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi, yaitu di sini ada keaktifan siswa sama keterampilan menulis ya, apakah sudah bisa teratasi begitu permasalahannya? Untuk strategi karena kemarin saya menggunakan PBL ya, problem based learning, jadi apa permasalahan sedikit ada yang teratasi untuk keaktifan siswa, tapi bagian dimana meningkatkan keterampilan menulis siswa saya rasa itu masih perlu ditingkatkan lagi, artinya masih ada kekurangan dari kemarin. Di strategi yang dikembangkan kemarin itu pembelajaran yang PBL ya, based learning, problem based learning. Sedikit banyak memberikan dampak kepada kegiatan di kelas Ibu ya. Iya. Baik Bu, saya akan lebih lanjut lagi tentang kegiatan pembelajarannya. Di bagian tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan kemarin, apakah sudah tercapai atau belum? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 3 tujuan pembelajaran yang memang ada dalam tujuan pembelajaran saya kemarin itu sebagian besar sudah tercapai, tapi masih ada beberapa bagian yang memang perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki. Jadi dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut sudah terlaksana, cuman perlu ada yang dikembangkan lagi, ya, dimaksimalkan Termasuk lagi. kemarin kan sempat saya ambil sedikit contoh dari yang Pak Mul berikan tentang diferensiasi Ya, itu saya mencoba untuk terapkan, tapi karena mungkin saya belum masuk dalam bagian itu dan masih perlu belajar, jadi memang kurang. Mungkin masih meraba-raba Ya, masih meraba-raba. Baik. Baik, dari hasil pembelajaran kemarin kira-kira hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik Bu? Untuk hal-hal yang sudah ya termasuk bagaimana saya mengajar keaktifan siswa di kelas, bagaimana saya bisa memberikan support motivasi ya. dalam kelas. Saya juga lihat kemarin dari pembelajaran itu ada pemberian video motivasi, ya itu sangat bagus Bu, untuk membangkitkan motivasi anak-anak sebelum belajar dalam kelas. Ada juga pemberian games di sela-sela pembelajaran agar siswa itu tidak bosan begitu. Itu sangat bagus dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, kalau sekarang Bu, hal-hal yang belum yang berjalan dengan sesuai harapan Ibu, kira-kira apa itu yang belum sesuai harapan? Seperti itu ya, kemarin kan yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa strategi atau ada beberapa teknik yang
eh, ingin saya kembangkan, tapi mungkin karena keterbatasan kemampuan saya belum, atau saya masih kurang dalam hal memproduksikan kelas, jadi itu yang saya ingin pelajari. Betul sekali yang Ibu Erna katakan ini, bahwa pembelajaran kemarin tuh memang belum menampakkan diferensiasi yang cukup besar di kelas Ibu. Setelah mengetahui apa yang kurang dari pembelajaran Ibu ini, tentunya ada rencana perbaikan, Bu ya. Kira-kira apa rencana perbaikan atau rencana tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kemarin? Jadi karena saya tahu bahwa kekurangan saya ada, dan sebagai guru yang memang ingin bergerak, saya akan mengikuti beberapa hal. Kemarin itu mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi pemahaman lewat webinar, lebih sibukkan lagi dengan komunitas MGMP, kemudian belajar dari beberapa platform PNM, dari YouTube, dari media sosial lainnya. Iya, jadi apa yang rencana Ibu lakukan ini saya sangat mendukung, Bu ya. Kita bisa belajar dari berbagai banyak sumber. Salah satunya itu yang sudah tersedia ada PMM. Di situ sangat tersedia banyak sekali pembelajaran yang bisa Ibu terapkan di kelas. MGMP juga yang bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan kita di sekolah, dan juga ada berbagai banyak webinar dan materi-materi online yang bisa didapat di YouTube. Nah, untuk selanjutnya kapan nih kira-kira Ibu mau bergerak untuk melakukan perubahan ini? Untuk melakukan perubahan inovasi, saya kira secepatnya lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Ya, kita harus karena dituntut oleh kurikulum ini, kita harus selalu bergerak lebih cepat, ya, seperti itu. Terus kira-kira siapa nih yang bisa memberikan dukungan atau dorongan kepada Ibu dalam proses pembelajaran? Alhamdulillah kalau untuk dukungan saya kira dari semua pihak yang ada di sekolah. Ya. Dari pribadi saya mungkin juga termasuk dari keluarga dukungannya, dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari Pak Mujadi sebagai guru penggerak pertama yang ada di sini, sekarang dan yang bisa mendukung. Kami memberikan apa yang saya dapatkan di grup penggerak, saya berikan kepada Ibu, saya berikan kepada rekan-rekan teman di sekolah, agar kita semua bisa maju bersama. Gitu. Baik Bu, untuk proses atau kegiatan pasca observasi ini menurut saya sudah selesai. Jadi sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah senang, puas. Meskipun ya karena saya sudah dapat banyak ilmu, banyak pengalaman, dan intinya saya punya pikiran untuk kedepannya bahwa saya harus lebih baik secepatnya. Kita sama-sama berkembang, sama-sama mengembangkan potensi diri kita masing-masing. Baik Bu, terima kasih Bu Erna atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk bisa mendampingi saya dalam proses pra observasi sampai pasca observasi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah melakukan dialog pasca observasi pembelajaran. Kasih Pak Mul, Bu Erna sebagai rekan sejawat, dan semoga nanti Bu Erna ikut juga dalam kegiatan guru penggeraknya. Baik, di sini saya akan sedikit, karena tujuan saya ini hanya untuk datang mengobservasi coaching dari Pak Mul. Di sini saya lihat sudah bagus sekali Pak. Ya, pertanyaannya juga begitu berbobot dan sudah menggali potensi, sehingga Bu Erna itu betul-betul mengeluarkan semua kemampuannya dalam berbicara. Dan di situ juga Bu Erna lebih banyak aktif berbicara daripada Pak Mul. Itu seperti itu, nah ini menggali potensinya di sini. Terima kasih, saya apresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik sekali Pak, supaya nanti kalau kita lakukan lagi dalam kegiatan guru penggerak, ya mungkin sekolah Pak Mul nanti bisa menjadi contoh ya, contoh. Kasih Pak. Sebelum saya menutup di sini Pak, saya ingin tanya dulu, apa kira-kira yang Bapak kuasai dalam materi tadi dan dalam kegiatan tadi? Yang coaching tadi. Iya. Untuk pasca tadi Pak, kebetulan teman saya di Erna itu memang dia belum melaksanakan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi sama yang KSC seperti yang diharapkan. Jadi menurut saya Pak, ini karena saya sudah mempelajari modul ini, mungkin saya akan lebih memberi
berikan apa yang Bu Erna butuhkan. Kita sudah Iya, sudah saya itu sudah pas saya materi diferensiasi dan pembelajaran iya, sosial. saya lihat tadi betul-betul dari konten, proses, sampai isi semua kita bahas itu masalah. Mas, ya, bagus sekali Pak. Ini berarti sudah muncul apa namanya pembelajaran kolaborasi di modul ini. Baik, kita lanjut sedikit Pak. Kira-kira ada yang masih bingung di dalam kegiatan ini? Atau ada yang tidak terkontrol mungkin? Kalau untuk kegiatan ini tadi Pak, sudah alhamdulillah menurut saya sudah baik, sudah ini. Cuma untuk yang pengembangan nanti rencana-rencana perbaikannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk diantaranya. Saya juga masih proses belajar juga Pak, jadi kami sama-sama belajar untuk saling mendukung satu sama lain. Baik Pak Mun, terima kasih. Sama-sama Pak. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.